dari seorang pejabat yang menunjukkan bahwa itu sudah P21. Dan jujur ya, tadi kecewaannya Pak Jokowi luar biasa. Apa ada orang di belakang daripada kasus ini? Ada orang partai dan ada orang besar. Wah, ini jadi penasaran teman-teman, kalian pasti penasaran siapa partai mana dan siapa orang besarnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah hasil pertemuan Projo dengan Pak Jokowi menanggapi keterlambatan kasus tersangka Roy Suryo CS. Nah, teman-teman, kalian dengarkan ini dengan seksama dan jangan di-skip supaya teman-teman itu tidak salah kaprah. Oke? Paling menarik hari ini Dengarkan baik-baik tentunya teman-teman. juga selain tadi kami bertemu yang cukup lama, cukup menyenangkan, ya tiba-tiba sambil ngeteh, lumayan ya, luar biasa. sambil bercengkrama lah, ya, ngomong happy, gak berat-berat omongannya. Tapi bentar Bapak, tadi Pak Jokowi sempat gebrak meja gitu ya, berapa kali tuh? Hampir gebrak meja, bukan hampir gebrak meja, ya gebrak meja, Gini. cuma biasa lah, Ya. artinya menandakan suatu sikap yang menurut saya itu cukup emosional. Kecewa? Ya. Kecewa dan Kecewa berat, tentunya ya? juga memang ini sangat dimaklumin kalau itu terjadi. Sebetulnya apa sih yang dikecewakan itu? Nah, itu Yang dia. pertama barangkali ini kasus yang dilaporkan ini kan sudah memakan waktu hampir 1 tahun lebih. 1 tahun 1 bulan lebih? Iya, 1 Sudah tahun kali ulang 1 tahun. bulan, hampir 1 tahun 2 bulan. Iya. Sedangkan pada saat pelaporan waktu ditanya, ini berapa lama nih akan selesai? Beliau mengatakan ya dari pihak penyidik waktu itu paling 3 bulan. 4 bulan paling lama. 4 bulan paling lama ya. Ya ternyata Idealisme, sekarang sampai 1 tahun lebih 3 tidak bulan selesai. sampai berapa bulan, guys? Cuma memang tadi ada pernyataan bijak beliau ya dari Pak Jokowi yang mengatakan ini juga memang nggak bisa disalahkan. Ya. Karena kekuatan-kekuatan yang tidak mengendaki perkara ini berlanjut sangat besar, sangat kuat, dan didominasi oleh kelompok-kelompok partai-partai tertentu. Partai-partai. Nah, partai-partai tertentunya siapa? Ini yang kita tidak bisa ungkapkan di sini. Berarti Bapak, ada oknum atau partai politik tertentu atau siapapun itu yang sedang berusaha untuk katakan mengerem supaya jangan P21 gitu. Sepertinya begitu ya. Tetapi jangan salah. Tadi juga kami juga sudah mendengar dari Pak Jokowi ya. Itu juga memang sudah dikatakan sudah P21. Sudah P21. Dan kemarin ya saya dari seorang teman relawan itu juga sudah ditunjukkan dari seorang pejabat yang menunjukkan bahwa itu sudah P21. Artinya P21 ini bukan lagi wacana, bukan lagi omon-omon, Ini fakta. ya, tapi ini adalah fakta. Ya wajar dong kalau memang udah P21, karena kan perkara ini sudah berlanjut dan berlangsung sangat lama dan sangat melelahkan. Apalagi kita udah tahu kan sekarang tidak ada lagi nih friksi-friksi yang istilahnya merubah BAP atau menambah BAP, menambah pemeriksaan dan lain sebagainya. Itu kan sudah tidak ada lagi. Karena kenapa? Sudah tidak ada lagi RJ, ya baik dari klaster yang pertama maupun dari klaster yang kedua. Artinya kalau memang sudah seperti ini, kan memang sudah tidak ada persoalan. Perkara kalau memang sudah jadi tersangka dan sudah ada tersangkanya dan perkara sudah digelar bahwa hasil gelarnya memang ini adalah tindak pidana, kenapa memang mesti dilama-lamakan lagi gitu kan? Dan jujur ya, tadi kecewaannya Pak Jokowi luar biasa. Saya kecewa sekali dengan keadaan-keadaan yang seperti ini. Walaupun tadi ya ada kata-kata bijaknya, tetapi kekecewaan itu kan tetap ada. Nah, kalau saya melihat gimana? Beliau kan korban. Korban. Pak Jokowi kan korban. Betul. Dan masalah ini masalah pribadi, Bang. Betul. Tidak ada urusannya negara. Ya. Ini adalah pribadi. Nama beliau katanya tadi dikatakan ya itu dirusak, ya dicemarkan. Bilang beginilah begini ijazahnya dan lain sebagainya gitu. Tadi juga beliau mengatakan ya sebetulnya walaupun saya bukan seorang penyidik atau saya bukan seorang ahli hukum, kan saya ngerti sekali kasus ini. Sederhana kok.
Iya. ditanyain UGM-nya, Iya, bener nggak saya kuliah di sana. Iya. Terus kemudian ditanyain teman-teman kuliah saya, bener nggak saya punya teman-teman kuliah. Ditanyain ijazah teman-teman kuliahnya saya. Bukti-bukti Terus kuliah dulu. dibandingkan. Malah tadi juga beliau mengatakan saya sampai terkejut sampai penyidik itu bekerja luar biasa. Iya. Nah ini juga yang perlu kita Yang tidak sikapi. terpikirkan oleh Pak Jokowi Iya. ditemukan juga. Betul, karena apa dia bilang? Termasuk resi pembayaran Iya. waktu saya mendaftar kuliah itu juga masih Masih ada. ada. Saya udah Masih buang gitu kan. tersimpan gitu Iya. loh. Resi. Ya. Jadi waktu Pak Jokowi mau mendaftarkan itu pendaftarannya masih ada. Artinya Oh, apa inilah yang yang memang diminta Roy sebetulnya Suryo juga ini. tidak terpikirkan oleh Pak Jokowi ternyata itu sudah dikerjakan dengan begitu baik oleh penyidikan. Kita dalam waktu dekat, kita akan mengumumkan P21 dan tahap 2 dari Bapak. Informasi yang saya sajikan tadi itu ada dua tanggapan ya dari kita semua. Yang pertama adalah tanggapan yang senang gitu ya, terutama untuk pendukung Roy Suryo pasti senang, ore ya kan, dikiranya dia udah menang padahal belum ya. Oke, karena status tersangka Roy Suryo masih belum dilepas. Itu satu pertama. Terus kedua, ada juga yang mungkin sedih ya kan, atau hatinya ngilu, atau kenapa sih orang yang selama ini saya suka ya, selama ini saya orang yang sudah bekerja 10 tahun untuk memajukan bangsa ini dan kelihatan hasilnya ya, lihat infrastruktur ya dan segala macam ya, udah kelihatan ya kan bagaimana ada kemudahan-kemudahan ketika dia memimpin ya. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa kasus ini tidak ingin naik ke P21. Kenapa? Agar kasus ini segera dinaikkan jadi P21 dan ada kejelasannya. Kita meminta kepada Polri lah ya. Ayo dong Pak, ya kan? Apakah Bapak ini menjadi marwah seorang presiden 2 periode loh yang sedang Anda pertaruhkan ya. Dan juga kalau boleh ya, mungkin Pak Prabowo juga bisa melirik ya sedikit aja mungkin bukan intervensi sih, tapi bisa bertanya kepada Kapolri mungkin ya, bukan mengatakan bahwa Kapolri nanti akan berapa, enggak, tapi setidaknya begini ya, kalau dilambat-lambatkan pun kasus ini, saya perhatikan bahwa ini akan menjadi bumerang dan akan menjadi terjadi kontok-kontokan di antara masyarakat. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Semakin lama, maka semakin dibangun framing yang tidak bagus ataupun yang bagus. Bahkan di media sosial akan terjadi hal-hal yang tidak bagus gitu kan, kata-kata kasar, kotor dan segala macam ya kan, dan membangun terus ya framing, apalagi ini mau marwahnya seorang presiden ke-7 2 kali periode dan diakui oleh dunia loh. Jadi saya pikir bahwa ayo dong ya, kalau betul bahwa si Roy Suryo tidak bersalah, ya ranahnya itu ke pengadilan gitu kan. Kalau nanti juga memang betul dia bersalah, maka ranahnya juga di pengadilan, ya kan gitu. Bukan mengatakan ataupun memframing orang ya seperti ini. Ini bukan budaya kita, bukan budaya bangsa ini. Bangsa Indonesia ini adalah negara hukum, ya, dibangun di atas dasar hukum dan berkeadilan. Tidak ada orang yang dia itu mantan presiden, dia itu ada orang biasa, enggak. Tetapi ayo dong ya, kita ingin melihat bahwa apa betul ya kan seseorang yang sedang mencari ini menurut saya bahwa waktunya berani nggak hukum, pengadilan, kejaksaan, hakim menilai secara objektif soal atau mengenai kasus ini. Apakah betul? Apakah adakah Roy Suryo menghina, memfitnah Pak Jokowi terkait kasus ijazah palsu yang dikatakan palsu 99,9%? Apakah betul bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Kita juga pingin loh, ya kan, melihat, kita juga pingin loh mendengar dari pengadilan gitu loh. Karena gini, bahwa orang berkata bahwa nanti bukan ranahnya di sana, bukan ranahnya. Justru di sanalah ranahnya bahwa ijazah itu palsu atau enggak. Kenapa? Saya bilang ya, UGM akan pasti datang ya. Terus kedua, ya kan, teman-temannya pasti ada kan. Ketiga, tentu para ahli yang bisa meneliti ijazah itu. Ya kan? Jadi sekali lagi buat teman-teman pendukung ya yang sayang Pak Jokowi ya, saya memohon
video ini jangan sampai hanya di sampah kamu. Tolong yuk kita teruskan ya. Saya berharap bahwa video ini bisa didengar oleh pejabat yang paling tinggi ya. Ya mungkin apakah itu presiden ya, apakah itu Walpres ya, apakah itu Kapolri ya. Ayo dong tegakkan hukum di bangsa ini ya. Jangan gara-gara dia punya jabatan ya, tapi seorang yang mencari keadilan, khususnya ya Pak Jokowi sebagai kepala negara 2 periode di bangsa ini, masa sih seperti ini bentuknya? Menurut kalian gimana guys? Jangan lupa untuk di-share, oke?